Kalau aman ketik 1. Oke, sip. Ini enak taruh mana ya? Kalau gini, oh ini aman. Oh, dulu tuh aku sempet hobi ngelukis tau. Bentar. Ini roomnya sebenarnya agak. Cuma, wait. Ini tuh dulu kamarku, tapi kayak sekarang sudah tidak jadi kamarku lagi. Sudah jadi tempat belajar. Dulu tuh aku suka ngelukis, terus kayak jadi waktu SMP, COVID, terus kayak aku bingung mau ngapain, terus ya udah, I painted these di dinding karena males beli kanvas. Terus ya ini peta dunia karena aku agak susah ngafalin tempat-tempat dulu gitulah. Terus kayak di kantor kelurahan. Emang lag ya? Nggak pakai wifi. Oke. Please jangan terlalu diginiin. Dongengnya pas 00. Nares mau rekomendasiin novel yang menurut kamu bagus. Kalau kamu suka fantasi, I love Percy Jackson. Tapi kalau pengen novel Indo, top 1 aku tuh Aroma Karsa by Dea Lestari. Terus medali aku tuh di sana, tadi udah kelewatan roomnya. Aku kalau nyari jurnal kuliah di mana, sebenarnya kan akun kampus biasanya tuh kerja sama provider gitu kan. Kalau ITB itu dia bisa dari Science Direct sih. Iya, Aroma Karsa mau difilmin, cuma aku nggak tahu kejelasannya gitu. Dan aku juga belum nonton Laut Bercerita. Darka itu by siapa? JS Khairan aku baca ini Dompet Ayah Sepatu Ibu. Terus Laut Bercerita yang ini loh, yang tayangnya kalau di event-event gitu yang kayak nggak selalu ada. Di rumah cuma ada bunda. Dompet Ayah Sepatu Ibu, I would give it 8/10. Kayak dia bagus, very slice of life. Tapi nggak duduk di aku gitu ceritanya. Jangan nanya udah baca karya Ziga atau belum, because I'm her number 1 fans. Aku udah baca Tiga Dalam Kayu, udah baca Kita Pergi Hari Ini, Kapan Nanti, terus ya di Tanah Lada, bla bla bla. Oke, udah di sini udah 2100. Midnight Library juga udah baca. JSP juga udah baca. Oke. Kalian pilih, ntar deh aku aja yang pilih. Ini akan sangat-sangat amat dongeng anak-anak sih. Mending apa ya? Tuh.
Oke. Telepon bunda. Jadi dia kayak gini. Imut banget kan? Aku masih suka baca sampai sekarang. Judulnya Tikus Kota dan Tikus Desa. Dahulu kala, ada seekor tikus berwarna coklat tinggal di sebuah desa yang tenang. Tikus itu bernama Pipin. Dia membangun sarangnya di bawah sebuah pohon. Saat musim panas, dia menggigiti stroberi liar serta daun hijau yang manis. Kemudian dia berlari ke sana kemari mengumpulkan makanan serta memotong rumput untuk membuat tempat tidur yang hangat selama musim dingin yang akan datang. Ketika cuaca semakin dingin dan daun-daun mulai menguning, Pipin tinggal dengan nyaman di dalam sarangnya. Pada suatu hari yang sangat dingin, dia mendengar suara ketukan pintu saat sedang duduk di depan perapian. Tok, tok, tok. Halo, sebuah suara memanggil. Pipin, apa kau ada di rumah? Pipin pun segera berlari dan membuka pintu. Ternyata yang datang sepupunya, Toby, si tikus kota. Kejutan, seru Toby sambil tersenyum lebar. Aku datang untuk berkunjung. Masuklah, kata Pipin. Pertama-tama, kata Pipin, kusiapkan tempat duduk yang nyaman untukmu. Lalu, dia membuatkan Toby tempat duduk dari tumpukan lumut yang lembut dan basah. Apa kau tidak punya kursi? Tanya Toby si tikus kota tiba-tiba. Lumut ini terlalu basah. Pipin menghela napas dan mengajak Toby berjalan-jalan. Tetapi Toby selalu saja mengeluh kedinginan. Tanahnya terlalu becek dan bunga-bunganya membuat dia bersin. Malamnya, Pipin pergi ke tempat penyimpanan makanannya untuk menyiapkan makan malam. Kita akan berpesta, seru Pipin sambil mengambil kacang yang paling renyah dan buah beri yang paling segar. Tidak setiap hari aku kedatangan tamu. Kata Toby tikus kota. Aku benci kacang. Apa cuma ini yang bisa dimakan? Di kota, makanan kami seperti makanan raja. Benarkah? Tanya Pipin. Dia tidak bisa membayangkan ada makanan yang lebih enak daripada kacang dan buah beri. Kenapa kau tidak ikut saja dan melihatnya sendiri? Kata Toby. Desa ini mengerikan, lanjutnya. Percayalah padaku, sekali kau melihat suasana kota, kau tidak akan mau lagi hidup di tempat yang dingin dan berlumpur ini. Keesokan paginya, Pipin bangun pagi-pagi sekali. Dia menggosok matanya yang masih mengantuk. Dan hari ini, dia akan melihat kota. Toby meregangkan badannya. Ayo, katanya. Kita harus mengejar kereta. Pipin cepat-cepat sarapan buah beri. Tidak ada roti panggang? Tanya Toby. Dan mereka pun buru-buru pergi ke stasiun. Segera saja, mereka mendengar suara kerikil berhamburan di jalur rel kereta api. Disusul oleh suara tulisan kecil dan kepulan mesin uap yang mengilap. Ini keretanya, seru Pipin. Ya ampun, besar sekali. Kereta itu mengerem dan mendengus dengan suara keras, lalu berhenti di sepanjang sisi peron. Cepat, perintah Toby. Lompat ke tas hijau itu. Seorang anak laki-laki mengambil tas hijaunya dan naik ke kereta. Pipin dan Toby berpegangan erat saat mereka terayun-ayun. Kereta itu berbunyi dan mendengus lagi. Lalu mereka pun berangkat. Cucu. Pipin memandang keluar jendela dengan penuh semangat. Awalnya, mereka melewati sawah dan ladang, serta pepohonan yang tampak miring karena tertiup angin. Kereta masih terus berjalan. Saat kemudian, tidak ada lagi pepohonan. Yang ada hanya gedung-gedung dan cerobong asap yang tinggi sekali.
Ketika langit berubah gelap, akhirnya kereta itu berhenti. Toby pun terbangun. Dia menegakkan kumisnya dan menghirup udara. "Kita sudah sampai!" teriak Toby. "Akhirnya aku ada di kota lagi. Sekarang ikuti aku." Toby melompat ke peron. "Cepat, Pipin," panggilnya. "Tapi hati-hati dengan kaki-kaki itu." Kedua tikus itu berlari melewati halaman dan keluar dari stasiun menuju jalanan yang ramai. Sepatu-sepatu raksasa berdebam di sekeliling mereka. Pipin terkejut. Jalanan itu sangat bising. Suara-suara paling bising yang pernah dia dengar selama hidupnya. Orang-orang berteriak, mobil-mobil menderu, klakson-klakson bersahutan. Benar-benar kacau. Dan baunya, Pipin mencium aroma sosis bakar. Tapi setelahnya dia mencium asap knalpot mobil. Dan dia terbatuk-batuk. Toby berhenti di depan sebuah gedung besar. "Selamat datang di rumahku," katanya bangga sambil menunjuk ke arah rumah dengan tangannya. Toby memberi isyarat pada Pipin untuk tidak melewati pintu depan yang berwarna biru. Dia mengajaknya masuk lewat lubang kecil di dinding samping. Pipin berlari mengikuti Toby di sepanjang koridor yang gelap di bawah lantai. Dan menaiki tangga rahasia di balik dinding. Mereka berputar-putar mengitari ruang dansa yang kosong dan bermain-main di ruang bermain anak. Perut Toby pun keroncongan karena lapar. "Ayo balapan ke ruang makan," serunya. "Waktunya untuk benar-benar berpesta." Tikus-tikus itu memanjat taplak meja dan mulai menikmati sisa makanan yang ada. Mereka menggigiti pai gooseberry dan menjelati krim kental. Toby makan keju dengan cara melubanginya, sementara Pipin mencelupkan jari-jarinya ke dalam saus coklat. "Huh," kata Toby. "Aku kenyang." Pipin mengelus perutnya. "Sepertinya aku kekenyangan," keluhnya. Tiba-tiba, meja itu berguncang. Dan taplak mejanya tertarik. Toby pun melompat dari atas piringnya dan berlari menarik Pipin. "Itu si kucing!" teriaknya. "Lari!" Si kucing mengintip ke atas meja. "Halo," sapa si kucing sambil menjilat bibirnya. Pipin tak bisa bergerak karena ketakutan. Dia terpaku melihat si kucing yang sangat mengerikan. Giginya tajam dan lidah merah jambunya lancip. "Ayo," kata Toby sambil menyeret Pipin pergi. Toby dan Pipin pun lari ketakutan. Si kucing lapar itu mencoba menerkam mereka. Dia menabrak mangkuk saus coklat, membuatnya jatuh dan tumpah di lantai. "Pipin, masuk ke lubang ini!" Pipin berlari, dan si kucing melompat mengejarnya. Kucing itu berusaha meraih Pipin dengan merentangkan cakarnya, tapi Pipin menjatuhkan dirinya dari pinggir meja. Walaupun dia sangat kekenyangan sehingga tubuhnya sakit saat digerakkan, Pipin memaksakan diri masuk dalam lubang dan mengikuti Toby. Si kucing benar-benar kesal saat ekor Pipin menghilang dalam lubang. Kaki depannya mencoba menggapai untuk terakhir kali, tapi percuma saja. "Oh, mereka lolos," desisnya. Pipin terjatuh ke lantai. "Aduh, sepupuku," dia terengah-engah. "Tadi itu mengerikan. Aku mau pulang saja." "Tapi kau belum boleh pulang," kata Toby. "Lagi pula, kau akan merasa lebih baik setelah tidur nyenyak nanti. Tunggu sampai kau tidur di kasurku yang nyaman." Tapi keesokan paginya, Pipin tetap ingin pulang. Kota ini terlalu bising, bau, dan berbahaya. Dia bahkan tidak mau menunggu sampai Toby bangkit dari ranjang. Jadi Toby memberinya peta untuk menuju stasiun. "Selamat tinggal," kata Pipin. "Terima kasih sudah mengajakku ke sini." "Aku akan pulang," pikir Pipin saat dia berlari ke jalan. "Rumahku."
teriaknya sambil menari di antara langkah-langkah kaki. Pipin sembunyi dalam sebuah tas agar bisa naik ke kereta. Dia memandang keluar jendela dan berharap gedung-gedung itu segera berganti menjadi pepohonan. Saat malam gelap berbintang, akhirnya Pipin tiba depan sarangnya. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara burung hantu. Dia menghirup harumnya udara yang sejuk, lalu tersenyum. Pipin berlari ke dalam sarangnya dan meringkuk di tempat tidur jeraminya yang hangat, lantas tersenyum. "Hah, aku suka kehidupan yang seperti ini," katanya. Dan selesai. Yeay! The end. Jujur, sebenarnya aku tuh dulu waktu awal-awal sebelum cuci tayang, aku sempat kayak mikir, apa aku bikin sesi live ngedongeng tiap malam gitu ya, kayak buat nemenin orang-orang bobo. Cuma kayak kadang bingung juga bahannya. Atau kayak kita bikin dari Senin kali ya, or like after ROC Big 3, atau kayak 3 hari sekali gitu. Misalnya kayak jam 9 itu kan orang-orang mau tidur jam 9, jam 10 kan. Jadi daripada daripada aku live begadang, I'm gonna send you to sleep. Terus sebenarnya, tapi itu rencana doang, itu baru rencana guys. Aku tidak tahu apakah akan terrealisasikan or no. Terus TMI, tapi sebenarnya di cerita-cerita kayak Zootopia atau kayak Teddy Tikus Kota Tikus Desa, itu tuh moral of the story-nya tuh pengen ngasih tahu kayak, oh iya ada 2 point of view loh. Kalau kayak gak selalu yang A itu lebih benar, atau kayak yang B itu pasti salah. Kayak di sini kan dia ngasih tahu point of view-nya Toby dulu, terus baru ngasih tahu point of view-nya Pipin gitu kan. Tapi entah kenapa aku dalam dua story tersebut itu tetap aja ngerasa kayak enggak sih, aku jujur lebih condong ke side-nya si A atau side-nya si B. Karena di story tadi aku lebih suka mindsetnya Pipin, and I don't really like Toby. Dan di Zootopia juga aku kayak, walaupun dijelasin reasoningnya kenapa Judy begitu, aku tetap lebih suka Nick. Karena kayak lebih masuk aja di kepalaku. Suka Nick the Fox, Nicholas lagi aku lagi di laptop. Oke, kita melanjutkan sesi Q&A. Atau kalau kalian mau bobo, boleh bobo. Ini tuh buku dongengnya tuh series Dongeng Sepanjang Masa. Tadi yang nanya dongengnya apa. Nah, dia tuh punya banyak varian gitu sebenarnya. Ada nggak ya di sini? Bentar. Di sininya nggak ada. Cuma dia tuh ada dongeng untuk liburan, dongeng musim panas, dongeng musim semi. Pokoknya tuh banyak gitu loh. Terus di sini tuh kayak ini udah kayak di jamuran gitu guys. Saking lamanya, dari aku kelas 2 SD deh kayaknya ini. Ya, beli di Gramet. Ada gambarnya, yes, itu bener-bener kayak
buku bocah, ada ilustrasinya, ada ya gitulah, pesan moral juga dapet. Sebenarnya my personal favorite untuk this book itu cerita yang judulnya wait, 4 Sahabat. Tapi dia tuh panjang, jadi kayak kalau untuk pemanasan aku baru pertama kali storytelling lagi, jujur males sedikit, tapi ya udah gitulah. Bentar, bingung. Ayo Q&A aja guys. Jelas kan? Nah, bikin podcast di Spotify nggak ya? I'll think about it sometimes later ya. Oh, dulu tuh aku suka ketukar-tukar antara Skandinavia, Balkan, Iberia gitu-gitu. Jadi ini peta dunia, yes. Terus kalau kalian belajar peta, dulu sih aku waktu SMP kayak sempat ketukar. Aku kira peta dunia itu peta umum, bukan peta tematik. But peta dunia yang negara-negara kayak gini tuh peta tematik ya, karena temanya negara-negara. Terus ini aku coret-coret. Ada kayak this is Iberia, this is Skandinavia, terus nih Balkan, ini semenanjung Sinai. Kata gak sih? Ya di Sinai, gitu. Udah nonton agak lain belum? Udah, aku nonton sama Bunda, sama Kak Klot, sama Boyon, and it was funny. Astagfirullahaladzim. Terus, ntar. Tadi tuh aku pakai ini, tapi dia terlalu Gini. Iya, sudah pakai ini. Bisa nggak? Bisa. Pakai Hmm? earphone kali nah, suaranya katanya agak mendem. Masih kah? Mungkin mendem karena tadi ke bawah kan, kesentuh ininya meja. Bunda di Bandung around like 2 weeks I guess kemarin. Terus liatin lukisanku lagi. Oke, kita review skill yang sekarang sudah tidak aku miliki, karena aku sekarang kayak bahkan udah nggak bisa gambar, even though I love to do it dulu. Sekarang udah nggak bisa. Jadi ini tuh ada flowers. Ini tuh di kaset-kaset lama gitu. Ini ada flowers, ada rumput, ada awan, ada biru-biru. Ini pakai cat akrilik. Terus fun fact-nya, aku bikin ini waktu catnya udah mau habis, jadi aku bingung kayak aduh sisa warna ini bikin apa ya gitu. Terus I used to love Harry Styles karena I'm a directioner, jadi ini kayak based on fine line. Terus ya udah, ini awan. Kenapa banyak awan? Karena paling gampang dibikin, tidak butuh banyak skill, jadi ya sudah. Ini awan juga. ini tuh aurora gitu ceritanya, karena habis melihat hacks di reels Instagram gitu loh. Terus ini itulah gitu kan. Terus abis itu ini juga ya, ini itu juga lah. Ini nggak smooth banget, blend warnanya cuma kayak ya udah. Terus aku sempet mau coret-coret temboknya pakai krayon, tapi katanya jelek banget kalau pakai krayon, jadi aku tutupin gitu. Terus
Oh ini juga udah bingung mau bikin apa, jadi kayak, dan itu dulu tuh ada lukisannya tapi aku tutupin karena jelek gitu lukisannya, jadi ya udah di sini ceritanya, ya itulah bikinlah cerita sendiri. Terus dulu aku suka banget sama lagu Infinity by One Direction, jadi ya udah ini ala. Ini karena catnya habis jadi cuma putih hitam. Ini karena aku suka Harry Potter jadi kayak ala aja gitu. Terus habis itu ya udah ini gunung, ini awannya seadanya, sebisanya. Ini ceritanya gurun gitu. Ya lumayan lah blendnya. Terus ini aduh kata nggak sih? Ya ini itulah gitu. Yang penting udah ada dasarnya. Terus aku bingung kayak atasnya apa ya? Ya udah kayak gini. Terus ini supposed to be Gemini because I'm a Gemini. Terus apa sih itu? Ya ini tuh sunset I suppose. Ini yang penting jadi. Nggak tahu kenapa ada pinus berbarengan sama pohon rindang kayak gini. Agak aneh jujur kalau di real life susunan biomnya, tapi ya udah. Ini juga nutupin lukisan jelek. Jadi yang penting ada aja. Ini lukisan jelek yang ditutupin setengahnya. Jadi cuma hutan doang. Ya udah. Terus ini yang kinda good, kayak dia blendnya bagus gitu. Terus last one is this one. Ya ini pohon gitu. Kenapa aku ngecat di tembok? Karena menurutku dulu kan di kamarku, jadi kayak ya this is my room, gak akan ada yang kesini lagi, so I can do whatever I want with it. Terus ini waktu aku udah kegedean, udah mulai kehilangan skill melukis, jadi ya seadanya saja. Ini juga abstrak gitu, seadanya saja. Ya sudah. Karyanya nggak dijual karena kalau dijual berarti aku harus ngebobol dinding kamarku. Rajutanku kan Lisa yang kecil-kecil itu ada yang dibuat 4 jarum pentul di kamar bunda, paus mini gitu. Terus cita-citaku dari kecil sampai sekarang apa, sama nggak? Fun fact, cita-cita pertamaku tuh jadi guru. Terus sekarang cita-citaku jadi dosen, sort of. Jadi kayak kurang lebih sama nggak sih? Waktu ngelukis di dinding nggak dimarahin bunda? Enggak sih, cuma kayak aduh, tapi kayak ya udah kan maksudnya kan itu cat. Toh kalau misalnya rumahnya mau dijual lagi pasti akan ngecat ulang dinding juga nggak sih? Jadi kayak ya sudah. Medali jauh, kita harus melewati lorong ke sana dan aku malas. Spill skincare, aku belum nemu toner yang cocok, jadi aku basic saja, moisturizer, face wash, and that's it. Terus ya double cleansing sebelumnya, sama obat jerawat Viva, kayak apa sih, acne lotion gitu. Suaraku ada puisinya apa dah. Bunda tidak tahu sedang apa karena bunda sedang di kamar, dan bunda belum bisa join live karena kan beliau lagi tidak kerudungan kalau di rumah. And
Actually itu juga salah satu reason kenapa aku jarang live, karena aku malas put on outfit dan kerudung gitu. Belum pernah ke Banjarmasin. Skin type aku mix, terus gampang oily kayaknya sekarang. Nggak bisa main gitar, tapi pernah belajar main ukulele, tapi doesn't sound that good, kayak belum smooth. Terus aku itu yang bilang tapi kamu nggak jerawatan, you just don't see it. Ini aku lagi agak beruntusan di sini. Terus aku kalau lagi mau get my period itu kayak hormonal acne-nya keluar sih. Terus kayak ini juga sebenarnya ada bekas jerawat gitu. Puisi baru ada di Medium sih. Oke, bentar, kita buka Medium dulu. Aku tuh harusnya aku udah lama banget pakai behel FYI. Nah, tapi tuh apa ya, orthodontics plan-nya tuh agak delayed gitu, karena baru cabut giginya tuh di tengah-tengah. Maksudnya kayak setelah sekian lama perawatan baru dipikir kayak kayaknya butuh more space deh, jadi baru cabut gigi gitu. Terus ya udah, terus tunggu rapet kan. Nah yang atas tuh udah oke katanya tuh gitu, tapi yang bawah masih ada gap, jadi aku tinggal gap closing. Terus after gap closing baru kan kayak katanya diikat gitu, terus nunggu until oke, baru udah deh cabut. Itu kenapa sih ada yang tadi komen, kak coba iup. Aku tidak bisa, aku sudah tidak bisa iup guys, kayak udah bukan masanya. Ada plan ketemu Kalbel enggak? Aku tuh selalu pengen kok ketemu teman-teman cewek, cuma kan aku di Bandung, mereka mostly based in Jakarta. Terus right now ketika mereka lagi libur, aku pulang ke Balikpapan, so tidak bisa. Itu kurang enak dibacain, mendingan dibaca. Ini udah pernah di post. Bacakan tidak ya. Gini aja, aku nanti share link Medium di channel saja ya. Atau baca, tapi ini kayak kinda sad gitu loh. Oke. This is more like prosa, I think, bukan puisi. Judulnya
Masihkah sama? Hari ini aku kembali menjadi seonggok kecewaan yang aku vocalizationnya lagi kayak kurang gigit gitu. Wait. A I U E O, oke. Judulnya Masihkah sama? Hari ini aku kembali menjadi seonggok kekecewaan yang menari-nari di halaman rumah. Masih sama seperti kemarin lusa, atau 1 minggu yang lalu. Masih kau sirami setiap hari sembari berdoa bungaku akan mekar sempurna. Namun tumbuhku penuh luka yang meski sudah tidak basah, tetap banyak bekas goresnya yang menjadi kalus di kemudian hari. Kalus milikku tidak bisa dilihat. Serupa gila aku menjelaskan hal yang seakan tidak nyata. Bekas luka aku menjadi jejak memori. Hanya aku yang ingat. Serupa seorang narsisis yang penuh akan diri sendiri, hanya aku yang ingat. Tubuhku penuh luka, hanya aku yang ingat. Tidak pernah aku merasa bisa mekar sempurna. Hari ini, aku masih seonggok kekecewaan yang mengejek di depan netraku sendiri. Namun entah, kata mereka, aku sudah menjadi bunga yang senantiasa bersemi. Masih sama seperti kemarin lusa, atau 1 minggu yang lalu. Bleh, udah. Yeay. Kan I told you it was kinda sad. Jadi kayak ya sudah gitulah. Tapi kayak I'm still learning untuk menulis sesuatu yang happier. Kayak to put my good feelings dalam tulisan yang juga bagus. Begitulah. Aku tuh sempat mau nulis satu puisi. Itu kayak aku yang kita random gitu kan kepikirannya. Jadi aku record di WhatsApp, aku record bait yang pengen aku tulis di voice recorder, terus tuh ada yang kepencar di notes or I don't know what, terus aku lupa satuin. Terus saking lamanya aku udah lupa itu kayak baitnya pada kececer di mana, tanggal berapa. Jadi kayak gitu. Ada yang komen, Res, tahu nggak persamaan kamu sama ular? Sama-sama banyak bisanya. First of all, thank you. Second of all, TMI. Tapi aku ada nulis di Medium something related to that, to the word bisa, yang bisa double meaning. Tapi itu kayak kalau dibaca nggak enak, karena enaknya kalau dibacain nggak enak, karena enaknya kalau baca sendiri. Terus kapan-kapan coba ombre lips. Nah, kan ada yang ngasih aku hadiah glaze-nya makeover, terus disaranin buat ombre. Terus I tried but I failed. Kayak jadinya nge-mix gitu, nggak ada gradasinya.
shade apa yang dipakai nggak tahu, punya bunda. Tapi ini mirip kayak YOU 04 sih. Bedanya ini lebih matte aja. Kalau YOU yang aku punya yang silk something yang dia very moist itu dia lebih shiny kan. Aku udah rakit Lego. Terus nah kalau yang foto toilet itu aku mix yang itu yang glaze makeover glaze itu, tapi nggak ngombre kan dia, itu cuma kayak bikin shade-nya lebih pas gitu loh. Pas Mira dimsum. Hadiah Vincap udah dikasih ke Nicholas belum? Udah kok. Hadiah Vincap. Pokoknya baju-baju gitu mostly udah aku kasih ke Nico kok. Kayak yang bisa diambil kebalik. Yang di Nico juga udah ke aku beberapa yang gampang di-pack gitu. Kalau yang gede-gede masih di Nicholas. Karena it's kind of hard to carry kan kalau misalnya pakai train gitu. Jadi gitu deh. Baju coklat itu gift. So nowadays baju-baju yang aku pakai itu mostly dari gift. Kayak I'm trying my best untuk the way aku menyampaikan dan menunjukkan rasa terima kasihku untuk gift-gift yang kalian berikan, karena aku nggak selalu bisa live sambil opennya gitu misalnya, is by wearing those dan mendokumentasikannya supaya kalian bisa lihat. Jadi itu mostly adalah gifts. Ini juga dari KN nggak sih ini? If not mistaken. Kalau nggak I'm sorry. Tapi ini dari gift and thank you. Ya. Yeah. Terus apa lagi? Halo Za. Aku nggak suka peniti. Aku selalu pakai jarum pentul karena aku kalau penitian tuh gampang nyangkut di bulatan itu. Terus kan kata orang biar nggak kayak gitu pakai peniti bolam. Aku nggak bisa pakai peniti bolam. Tutor hijabnya ini cuma gini, terus dilempar ke sini yang sebelah, terus sebelah lagi dilempar ke sini, terus penitiin, terus ini aku kasih pakai magnet. Sudah. Terus dress code-nya sengaja janjian atau enggak? Jujur enggak. Itu kayak pas main terus kayak oh sama, turns out. Jadi tidak janjian dress code sih. Serius. Aku tidak bisa berbohong teman-teman. Terus ke soto Banjar kah? Bukan suka, cinta. I love soto Banjar. Ketemu temen SMA. Jadi FYI SMA aku tuh cuma 28 orang gitu satu kelas. Jadi kayak kalau ketemuan sama mereka tuh udah kayak ya udah ketemuan seperempatnya gitu misalnya. Kemarin aku ketemuan sama Indah, Maulin, Naya, Syafa, Tata, Kenji, sama 6 orang.
Yes, all girls, karena SMA aku tuh cewek-ceweknya dipisah kelasnya. So, otomatis lebih deket ke yang cewek dong. Jadi ya, kalau ketemu teman-teman sama teman-teman cewek semua, karena teman-teman sekelasku cewek semua. Ras suka baca Bumi Series enggak? Jujur, kurang. I know lots of people read it and love it. Tapi personally, sorry, Aslam. Tapi personally, buat aku, world buildingnya tuh belum terlalu masuk gitu loh. Tapi bagus, and I truly appreciate Terelie karena kayak bikin novel Indonesia yang fantasi, yang fiksi dengan series yang panjang kayak gitu, menurut aku tuh hebat banget. Cuma kalau buat aku, world buildingnya tuh belum masuk. Suka novel Dewi Lestari, suka banget. Love it. Janji Terelie baca habis suka. Terus kalau Lutfi sama Kadin jadi rival, pilih siapa? No comment, tidak pilih siapa-siapa because I support them both. Kamis Sarjana Bukan Kertas belum baca, tapi ya karena aku masukkan list. Tentang Kamu baca, love it. Di Tanah Lada, that was the first Ziggy's book that I read. Love it. Tragic. Parah, kayak sedih banget. Kado Terbaik belum baca. Halo belum baca. Gadis Kretek sudah baca, sudah nonton, sudah semuanya. Apa makanan favorit kalau lagi di Balikpapan? Semua masakan bunda. Kayak fun fact, tapi aku tuh bukan tipe orang yang suka rasa makanan yang strong. And perhaps that's why aku gak suka batagor kuah kacang. Kurang suka yang pedas-pedas banget. Kurang suka yang baunya nyengat. Jadi aku prefer yang kayak soto-sotoan, sup, yang plain, yang rasanya tuh gak terlalu nusuk gitu. Terus kayak ya karena kalau di rumah dan dimasakin bunda, kayak she's the one yang cara masaknya of course paling cocok untuk lidahku kan, because I'm her child. Jadi because I'm her daughter, jadi my favorite food adalah masakan bunda. Tapi rendang suka. Seblak boleh sih, seblak suka-suka aja, nggak ada yang nyari, tapi suka karena aku tuh suka kunyit dan jahe. Aku suka rasa, iya kayak rempah yang itu, kalau yang rempah yang kayak gitu aku suka. Tapi kalau seblak aku level 0. Jadi kayak makan mie kuah, kayak makan kerupuk kuah. Iya, kencur, sorry, iya beda tipis bentuknya. Cikur. Nah, bukunya Fania tuh aku pengen baca, cuma belum. Sudah lama tidak mencari buku. Nara suka baca enggak? Jujur, suka. Ya, aku suka baca apalagi kayak kalau misalnya lagi sibuk, baca buku tuh menurut aku lebih butuh konsentrasi dan waktu senggang. Jadi kalau aku lagi butuh bacaan, why not baca ya nggak?
Aku tuh biasanya baca Seventeen. Cantik Itu Luka aku belum baca. Tapi itu kinda triggering kan katanya. Jadi kayaknya perlu persiapan mental deh. Soalnya kan kayak reading buddy aku tuh Kia anak FEUI yang sering aku ceritain. Nah, kalau dari point of view dia tuh kayak very triggering dan maksudnya toleransi tipe bacaan aku dan dia tuh sangat amat tinggi kalau menurutku. Jadi kalau dia saja butuh persiapan banyak untuk itu dan kayak ngerasa itu masih too much, kayaknya aku juga bakal begitu. Crime and Punishment belum baca. Ronggeng Dukuh Parok itu aku belum baca. Aku bacanya tentang penari-penari juga. Aku lupa judulnya, tapi ada di highlight aku. Entrok, ya. Entrok sudah baca, bagus. Love it. Noisy Matcha belum coba. Aku tuh bukan matcha lover kayak Nut yang nyoba semua matcha gitu, no. Tapi kayak kalau ada matcha, I would try it. Tapi I am more of a coffee girl. Aku lebih suka kopi. Lebih suka explore kopi gitu. Kamu belum baca dari kapan? Dari kecil. Karena apa? Karena suka dibacain story. Aku sangat agree dan sangat setuju dan sangat mendukung tipe parenting yang kayak ngebacain dongeng sebelum bobo, hobi ngebacain anak cerita. Karena for me that works. Untuk aku itu ngebangun habit ngebaca. Jadi kayak after a certain age dimana aku udah bisa baca sendiri, ya udah aku disuruh kayak, nih ada buku, ada majalah, ceritanya bagus, coba deh kamu baca sendiri. Kayak gitu sama bunda. Terus kayak ya udah aku baca. Terus aku juga suka baca. Aku suka koleksi buku. Dulu aku suka Bobo. I love Bobo. Aku juga sempat baca Mombi, tapi Mombi dia aku storyline-nya kurang masuk. Ada yang cerita dulu sering disuruh baca koran. Aku nggak sih, kalau yang kayak gitu nggak tertarik aja, belum tertarik. Tapi that's a good way untuk ngedidik, bisa tahu kabar yang realistis nggak sih? Mungkin. Aku lebih ke waktu kelas 4 itu mulai nontonnya Animal Planet. Kayak lagi pengen edgy aja sih kayaknya. Kayak, lihat nih gue anak kecil nonton Animal Planet, keren banget nggak sih? But I did enjoy those gitu. Bandung After Rain belum baca, JSP sudah baca. Bubur Rendang baru denger. Meihua dan Sang Pelintas Jalan tuh belum baca. Kalau yang kayak Asian fic itu aku baca ini The Girl Who Fell Beneath the Sea, tapi belum baca yang keduanya. Keigo Higashino aku baca yang ini, yang Teka-teki Rumah Aneh. Komik itu dulu aku baca apa ya? Dulu tuh aku sempat baca manga gitu, baca Blue Orchestra. Terus aku baca Conan. Aku nonton Conan. Tapi nggak urut dan nggak full. Tapi I love Conan.
KKPK baca. Terus Raditya Dika belum baca bukunya, tapi suka nonton stand up-nya, suka nonton podcastnya. Terus Sivina Sera, oke, noted. Petruk belum baca. Apalagi laguan OK Rock yang apa tadi? Ulang, aku mau membahas One OK Rock because I love One OK Rock. Rapi Jali is one of my wish list, tapi belum beli, belum baca. Hujan sudah dong. Sayangnya 2025 aku gak terlalu banyak baca buku. Nanti kita akan agendakan ya bersama Merah Manggis kapan-kapan. Hafal berapa batu? Gak hafal. Gak ngafalin batu. Cerita ganti HP sekadar karena I realize aku butuh better kamera untuk mengonten, so ganti deh. Gitu sih, karena udah butuh aja. Sebenarnya aku tuh tipe yang kayak kalau tidak rusak tidak akan ganti. Ada niatan buat buka sendiri, buat buku sendiri nggak? Belum. Aku belum bisa nulis panjang, guys. I love film horror. Aku suka Incantation. Kayak this Incantation. Aku suka Incantation. Aku suka horror thriller gitu loh. Yang belakang, iya biru-biru lukisan. Ala-ala doang tapi not that good. Spill lagu One Ok Rock yang aku suka. I love the beginning, I love We Are. Terus Mighty Long Fall, aku suka banget Mighty Long Fall. Terus Renegades suka, aku suka rilis mereka yang baru. Terus yang featuring Five Sauce, Take What You Want, love it. Be the Light suka, but that's sad. Skin Scientific suka dengar podcast enggak? Suka banget nggak ya? Gini, jadi kalau di rumah kerjaanku adalah membantu pekerjaan rumah, alias kayak ya udah sometimes I nyapu dan lain-lain. Dan kan kalau kayak gitu nggak bisa sambil scrolling HP, but also kalau diam banget bosan.
Jadi biasanya tuh either sambil denger podcast atau sambil denger lagu. Begitu. Stand outfit in, love it. Puasa 3 kali. Gak tau lah, kagok. Suka main game? Enggak, aku main Block Blast sama Good Sorting. Spell rajutan hilang semua, tinggal sebiji paus, tapi di kamar sebelah. Aku suka baking, jadi kalau cooking tuh kayak nggak passion sih. Tapi kalau baking, I love baking. Aku suka banget baking. Jadi dangdut akademi enggak. Bentar, aku kayak harus prepare gitu loh kalau mau ke di academy gitu, kayak nyari vocal coach dulu nggak sih? Aduh. Tapi fun fact, aku kalau lagi gabut I do listen to dangdut. Terus kayak waktu ada acara nginep gitulah dari himpunan tuh, kayak ya udah kita semalaman dangdutan. Pernah baking apa? Pernah bikin cinnamon roll. Terus dulu aku suka bikin roti-rotian gitu. Terus kalau bolu tuh lebih ke hobinya bunda sih, karena I don't really like bolu juga. Terus cookies. Terus aku bisa bantu bikin nastar, tapi nggak pernah bikin sendiri kalau nastar. Kayak kue-kue lebaran gitu biasanya bikinnya joinan sama bunda. Belum makan soto Banjar karena tanggal 1 semuanya libur. Kita nyetel yang waras-waras aja dulu nggak sih guys? Ntar. Aku lagi suka Hindia sih. Wait. Musang saja, oke nanti musang. Kalau Nadif itu Kak Iwan kan yang lagi suka. I saw his channel. Aku suka banget cincin. Cincin sama Everything You Are itu top 2 aku. Ada Kai. Hai Kai. Emang ada ya? Gak ada. Ku tahu ujung mulutmu. Toxic Snail, Keong Racun, oke. Aku dengar membasuh karena aku tuh dulu suka banget sama Rara Sekarto. Apa sih nama ininya, nama grupnya dia?
Itu Rara Sekar tuh namanya apa? Sekarang. Oh ya, Banda Negra. Suka bara suara tapi belum explore, tapi semua yang aku dengar aku suka gitu. Rumah ke rumah enak, tapi kayak playboy gitu gak sih? Tahu rumah dari Salma Salsabila nggak? Tahu, karena bunda aku Salmain. My mom loves Salma. Tadi juga kayak di mobil, ya udah mendengarkan Salma. Sekarang udah bisa nyetir belum? Aku tadi baru mengulang materi mengeluarkan mobil dari garasi. Tapi kita lihat ya progresnya, apakah bulan depan aku sudah bisa menyetir atau belum. Jujur komennya Niko tidak terlihat karena cepet banget. Oh. Oke, aku janji kasih putih ya. Oke, kasih putih ya. Ya. Oke, kita queuein. Kita nge-queue mata ke hati. Terus kita nge-queue kasih putih. Kasih putihnya, kalau yang versi VD itu apa sih yang dia Iya pokok, maaf nggak premium. Yang dia nyanyiin ulang. Oh itu ya, bening apa lupa. Nuansa bening, right? Aku bakal flight berjam-jam nih buat gigs berikutnya. Jadi hiburan mesti ready. Biar pas nggak ada sinyal nggak bete, aku dengerin playlist offline. Ya, karet behel ganti karena FYI, kalau kontrol behel itu ganti karet guys. Begitu. Saya enaknya ditemenin Spotify sekarang. Bang, bantuin Bapak cuci mobil. Bentar. Nunggu apa? Bentar, Pak. Bentar. Ngapain sih, Bang? Bentar, Pak. Lagi ngapalin lagu biar bisa nyuci sambil nyanyi. Ya ampun, Abang. Hari ini Ada dua holong. Coba pilih lagunya. Bukan langsung muncul. Nabila Takiyah tahu. Karena bunda aku ikutin idol, jadi aku tahu guys. Tapi nggak tentu dengerin. Aku 9.15 off kali ya. Udah kayak lama gak sih? Sejam kan. Aku dengerin Krisye. Kasihku dari mata dan turun ke hati, buat aku tersenyum lagi, oh kasihku. Atau iya itu guys, tiba-tiba depan sudah jam 10, makanya kayak, dan aku besok mau bantuin cuci mobil, terus harus bangun early, jadi aku harus tidur early juga. Jangan gak mungkin. Justru kayak gini loh,
Kalau kuliah, aku terbiasa untuk tidur malam, bangun pagi. Jadi mumpung lagi liburan, itu kayak waktunya memperbaiki jam tidur gak sih? Kayak jangan malah tambah dirusak. Senyum lagi, oh kasihku, kau membuat dunia dijalani. Spill lagu Mata ke Hati acoustic version. Nggak ada apa bedanya teknik geologi sama geofisika. Kalau geologi itu lebih ke batu-batunya, lebih ke eksplorasinya dan lebih manual, while geophysics itu ya mereka pakai waves, mereka pakai tools untuk eksplorasinya gitu. Tersenyum lagi, oh kasihku. Nggak, pertanyaanku, kalian tuh minta live 5 menit bareng itu mau ngobrolin apa? 5 menit doang. Kapan gak sih? Daripada kayak 5, enggak dong, enggak 5 jam dong. Nggak usah, kayak membingungkan gak sih 5 menit itu mau ngapain? Ya gak sih? Nanti ya, kapan-kapan ya, kita plan dulu guys. Kasih putih, buat yang request kasih putih. Besok live sambil nyuci mobil. Iya, kapan-kapan lah ya. Tuhan kasih-Mu bawa aku penuhiku. Di sini jam 10:09. Di balik papan mau kemana nggak tahu, main tapi nggak tahu kemana. Ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu penuhiku. Tes suara sebelum di akademi. Nantilah. Enggak, aku nggak pakai soft lens. Aku belum berani bukan belum berani juga sih. Tidak merasa perlu aja.
Rumahku di kota. Ya, yang bilang belajar pakai alis tuh jujur yang bikin aku malas adalah ngekonsilnya, karena kan alisku kayak ke belakangnya gini kan, terus kayak ya udah. Nah, Berukara tuh kayak kadang aku pakai Berukara buat ngerapin doang gitu kan, tapi kayak nggak ngaruh banyak sih jujur. Dengan premium, kamu bisa fokus mendengarkan musikmu. Putar lagu dari katalog Jangkau. berisi jutaan musik tanpa perlu mendengar iklan atau download playlist untuk mendengarkannya di mana saja. Kamu juga bisa memutar lagu favorit Jangan dan pakai bintang alis, apapun, nyukur dong. dan bebas berganti ke Nggak lagu boleh. sebelumnya dan berikutnya sebanyak yang kamu mau. Kamu yang mengontrol musikmu. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Wih, nggak salah top artis aku bulan ini. Udah didengerin 2.356 menit. Kok bisa tahu sih? Kok bisa nggak tahu? Kalau pakai Spotify Premium, kita bisa cek Your Sound Capsule buat lihat semua aktivitas musik kita. Jadi bisa tahu berapa menit dengerin lagu, top artis kita siapa, sampai top song kita apa. Cek dan pamerin top artis kamu dari Your Sound Capsule Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Terasa pedas, terasa panas. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambal, enaknya cuma di lidah saja. Oh, colok-colok balado, alamak, sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Nah, Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang nggak itu 5 menit. Kok kalau di pause? di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Yes, dulu nah. Kayak tidak ada 5 jam lagi. Yeay. Asam balado, asam balado, itu sambalado. Cintamu sambalado. Jadi minta sambal lado, kenapa suruh ganti? Nggak mau, kan udah. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikan. Abis ini kita bye-bye. Maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya. Ada, kalau kalian pause atau kalian nge-like ada 5 menit atau 30 detik ada kok. Sambalado, itu sambalado. Cintamu sambalado. Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas. Terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar.
di mulut saja. Janjimu seperti sambar. Iya tahu. Yang nanya tahu nggak ya tahu. Kalau oi dicolek sedikit, cuma sedikit. Tetapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Oke. Yeay. Sudah ya. Bye-bye. Selamat tidur teman-teman. Bobo ya. Izin off.